Kali ini aku ingin membahas tentang jatuh cinta. Sebelum itu izinkan aku untuk mengajak kamu menyelusuri ulang jejak yang pernah kita tinggalkan di tempat yang sering kita temukan. Bukan di jalanan beraspal atau di jalanan desa yang sempat kita jelajahi berdua, tapi di dalam sebuah ingatan, di sudut-sudut kecil yang mungkin tak pernah benar-benar kita sadari. Tempat di mana aku menyimpan sebuah rasa. Yap, rasa itu bernama cinta. Aku masih ingat bagaimana semuanya itu dimulai. Kamu yang katanya anak rumahan, tapi matamu selalu berbinar saat kita merencanakan perjalanan. Kamu yang katanya pendiam, tapi mulutmu paling cerewet saat kita tersesat di setiap jalur petualangan. Kamu yang bilang gak suka keramaian, tapi malah paling duluan nyapa orang asing di jalan. Malu-maluin emang, tapi ya begitulah kamu. Sedangkan aku yang sering lupa arah, yang sok tahu banget jalur perjalanan, ujung-ujungnya malah nyasar juga. Aku juga jadi teringat saat kita ditertawakan karena salah naik angkot rombongan untuk pulang dari Kalangsetra. Dan lebih sialnya lagi, ternyata kita tertinggal dari rombongan karena terlalu asik mengobrol sambil memandang kolam ikan. Tapi saat itu kamu tetap sabar, selalu sabar. Aku juga sabar kok. Lalu setelah itu aku mengajakmu jalan-jalan, menelusuri taman. Dan sejak saat itu aku jatuh cinta padanya. Di taman itu kamu menungguku dengan tenang sambil membaca buku. Buku yang selalu kamu bawa, bahkan di tempat-tempat yang tak terduga. Warung mie ayam, ruang kelas, pegunungan. Bahkan di samping lapangan tempat aku bermain bola dengan bocil SD yang baru saja aku kenal, yang dengan semangatnya mereka mengajak aku untuk bermain bersama. Dan ketika aku sedang bermain, sesekali aku curi pandang kepadamu hingga aku tak sengaja menendang sebuah batu yang kukira itu bola. Dan sambil menahan sakit, aku jadi heran bagaimana kamu bisa tetap betah di sampingku yang kacau dan acak-acakan seperti itu, yang bahkan lebih mementingkan bermain bola daripada duduk di sampingmu dan membaca buku bersamamu. Jujur aja, aku belajar mencintai buku itu karena kamu. Bukan karena isinya, tapi karena caramu memperlakukannya. Caramu membuka lembar demi lembar dengan hati-hati. Caramu menggambarkan cerita ke kepalamu. Caramu tertawa sendiri saat menemukan kalimat favoritmu. Dan caramu menceritakan isi buku itu dengan antusias dan logat yang khas. Tanpa sadar, kini logat aku pun sama sepertimu. Dan jujur saja, logat bicaraku yang seperti ini itu lahir setelah aku mengenalmu. Dan aku yang sebelumnya hanya tahu cara untuk menaklukkan jalan, perlahan ingin belajar menaklukkan dunia lewat kata. Walaupun aku tersadar juga pada akhirnya bahwa setiap aku mencoba untuk belajar, aku akan tersasar. Dan kali ini bukan lagi karena aku lupa arah, tapi yang kali ini beda karena aku sudah menemukan makna rumah. Rasanya setiap sudutnya, dimanapun itu, kapanpun itu, jadi berkesan lebih berwarna saat ada kamu. Setiap gang sempit jadi punya cerita, setiap benda menjadi saksi bisu yang menggenggam harapan. Bahkan, hujan yang mengguyur perjalanan kita waktu itu jadi momen yang paling kuingat. Karena apa? Karena sebuah jaket dan hal-hal hangat lainnya yang aku tinggalkan beserta pesan yang telah luput dalam bayang-bayang suara kerinduan. Karena kau terlalu mementingkan gaya daripada logika. Sedangkan aku sebaliknya. Aku jadi teringat komunitas buku yang pertama kali kamu ajak untuk aku datang pada hari Minggu. Saat itu aku canggung, bukan karena orang-orangnya, tapi karena takut terlihat bodoh. Apalagi di sana banyak mahasiswa, sedangkan aku yang masih di bangku sekolah merasa bahwa mana bisa aku bersosialisasi dengan mereka. Tapi kamu cuma bilang santai aja. Mereka gak akan nilai kamu dari seberapa banyak buku yang kamu baca, tapi dari seberapa tulus kamu ingin tahu. Dan itu jadi titik balik bagiku untuk belajar pelan-pelan mengenal diriku dan juga mengenalmu. Terkadang aku mikir, apa semua tempat ini jadi terasa berarti karena kamu pernah ada di dalamnya? Karena kamu pernah menanam tawa, merawat kebersamaan dan mengisi setiap ruangannya dengan percakapan kita. Walaupun hanya sekedar kode mata. Sepertinya kalau suatu hari aku kembali ke desa itu tanpa kamu, aku gak yakin masih bisa merasakannya sama. Tapi mungkin rasa itu akan tetap tinggal, membekas seperti aroma kopi yang melekat di jaket yang hangat. Dan jika memang aku tidak bisa merasakan kopi itu kembali,
paling tidak akan kutuliskan sensasi pahitnya kopi ini ke dalam satu bait puisi yang terlontar kini jauh dari cinta yang kukasih. Dan karenanya aku akan selalu dibuat jatuh cinta pada bait-bait kata yang penuh makna, entah pilu, sedih, ataupun bahagia. Sebab pada dasarnya kita yang mencintai kata tak jauh dari kita yang menyimpan cerita. Untuk sekedar diungkap pun tak bisa, hingga akhirnya memilih menuangkannya lewat aksara. Dan seperti saat ini, aku mencoba menuangkan lewat monolog cerita saja. Bila tempat ini kujadikan sebuah filosofi, rasanya bukan lagi sekedar bangunan, perkebunan, ataupun peta yang menuntut perjalanan. Tapi tentang jejak rasa, tentang kamu yang mengubah setiap perjalanan jadi pengalaman, tentang kita yang pernah begitu saling mengisi sebelum akhirnya menjadi sama-sama belajar untuk menerima bahwa tak semua perjalanan bisa diulang, tapi semua rasa bisa disimpan. Dan cerita ini mungkin bukan hanya tentangmu, tapi juga tentang siapa saja yang pernah menemukan cinta dalam perjalanan sederhana. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.